Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Indra di pelajaran produktif kefarmasian ya anak-anak. Sebelum pelajaran kita mulai, silahkan salah satu memimpin doa. Siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, gimana kabarnya? Baik. Saya absen dulu ya. Agustina Damayanti, Alisa Firni, Andini, Andita, Anissa Nur, Apriliana, Diandra, Desi, izin, oh ya. Safa, Zula, sakit. Ya. Anak-anak, kita doakan semoga yang sakit segera diberi kesembuhan. Ya. Anak-anak, Pak Indra ingin memotivasi kalian supaya untuk belajar lebih keras lagi. Kalian ke depan cita-citanya sebagai seorang farmasis kan? Sebagai seorang apoteker, maka kalian harus belajar dengan baik. Oh ya, untuk hari ini dan beberapa bulan ke depan ada edaran untuk kalian menjaga kesehatan ya, menjaga kesehatan karena ada apa? Virus apa? Siapa yang tahu? Cacar monyet, ya betul cacar monyet. Kalian diharapkan untuk lebih menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan kalian. Karena cacar monyet itu bisa menyebar untuk orang-orang yang mempunyai daya tahan yang rendah. Oke, pagi ini biar kalian lebih fresh, Pak Indra akan mengajak kalian untuk peregangan, senam peregangan. Berdiri di kursinya masing-masing ya, biar lebih fresh untuk pelajaran hari ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan. Ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang kaki gini ya, digoyangkan ya. Gini ya. 1, 2, 3, bareng-bareng. 4, 5, 6, 7, 8. Yang kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang penggolongan obat ya. Penggolongan obat. Dan kalian tentunya masih ingat dengan pertemuan kemarin. Pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Alat-alat laboratorium. Siapa yang bisa menjawab yang Pak Indra tanyakan ya? Ya. Alat-alat laboratorium itu ada banyak. Saya akan menyebutkan 4, yaitu gelas ukur. Fungsinya untuk mengukur cairan yang dibutuhkan. Yeah. Yang kedua yaitu pipet tetes. Yeah. Mengambil bahan dalam jumlah yang sedikit. Yeah. Yang ketiga mortir, menghaluskan bahan. Yeah. Yang keempat corong untuk menyaring cairan kimia. Ya. Ya. Aplaus. Ya, itu tadi ya rangkuman. Tentunya kalian masih ingat fungsi dan alat-alat laboratorium. Kalian tentunya kalau praktek di lab akan memakai alat-alat tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas tentang golongan obat ya, golongan obat.
Nanti ada obat bebas, obat keras, obat bebas terbatas, obat psikotropika, obat narkotika gitu ya. Ada juga nanti penggolongan obat tentang sediaan, ada pil, ada kapsul, ada tablet. Nah, sebelum Pak Hendra menerangkan lebih lanjut, Pak Hendra akan mengadakan post-test untuk mengetahui sejauh mana pelajaran yang kalian dapat. Ya. Pak Hendra akan memakai yang namanya word wall ya, anak-anak. Caranya adalah dengan menarik kolom ini ke dalam jawaban yang tepat. Ya. Silakan dikerjakan. Sendok perselin, apa fungsinya? Mengambil sediaan. Nah, itu ya. Kemudian obat bebas terbatas mempunyai logo hijau. Captopril merupakan obat yang berfungsi untuk anti hipertensi. Nilainya yang benar 7. Siapa yang benar semua? Tunjuk jari. Oke, bagus ya. Terbaca enggak anak-anak? Terbaca ya. Pada pertemuan kali ini, Pak Hendra ingin menjelaskan bahwa capaian pembelajaran adalah peserta didik mampu memahami melalui praktik dasar tentang proses pembuatan obat, mencakup praktik laboratorium yang baik, praktik dasar pemilihan obat, klasifikasi obat, dan jenis-jenis sediaan obat, bentuk dan sediaan obat. Kemudian nanti tujuannya kalian dapat menjelaskan, mengklasifikasikan jenis bentuk sediaan obat dan mengkomunikasikan hasil diskusi dengan baik dan benar dan tepat. Jadi nanti Pak Hendra mengajak kalian untuk diskusi bareng-bareng tentang penggolongan obat. Nanti Pak Hendra akan membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan. Sebelumnya, sebagai pembukaan, Pak Hendra akan memberikan sebuah pertanyaan. Kalian tentunya pernah minum obat. Ada yang pernah minum paracetamol? Pernah ya. Untuk apa? Untuk apa? Untuk untuk menurunkan demam. Kira-kira di situ ada logonya enggak di kemasannya? Ada ya, logonya berwarna apa? Hijau. Ada hijau. Pintar-pintar semua. Ini ya contoh paracetamol. Logonya hijau, lingkaran hijau. Ini membuktikan bahwa dia adalah logo obat apa? Bebas. Kalian boleh membelinya di warung boleh, di toko boleh ya. Tuh. Terus kalau kalian disuruh orang tua kalian memberi, ini adalah bungkus dari pil KB ya, andalan. Ini ada tanda merah, ada tulisan K, itu berarti dia obat keras ya. Maka kalian harus memakai resep dokter. Atau kecuali ketika dokternya sudah pernah memberikan, itu boleh kalian membeli kembali. Itu sebuah pengecualian. Hijau, biru, merah, K, ada lingkaran hitam di luarnya. Kemudian kalau narkotika itu lingkaran dengan tanda plus merah. Ingat. Nah, siapa yang pernah lihat pasta gigi? Pasti pakai semua ya. Pasta itu adalah sediaan obat yang bentuknya kayak gel tapi lebih padat. Beda sama gel-gel itu bening. Kalian kalau pernah yang kena luka bakar, kemudian dioles sama gel, apa? Ada yang pernah pakai bioplacenton pernah pakai? Ya, itu untuk luka apa? Luka bakar. Luka bakar itu bentuknya gel. Kemudian kalau krim, biasanya yang cewek-cewek, yang putri pakai krim malam, krim siang. Nah, itu
bentuknya krim, obat yang bentuknya krim yang dioles. Di tugasnya nanti kalian akan diberi pertanyaan ya, misalnya contohnya ya, seorang pasien merasa demam dan ingin membeli obat di apotek. Dia tidak memiliki resep dokter. Obat apa yang dapat dia beli? Apa kalian di apotek terus ada ibu-ibu yang beli yang mengeluhkan demam. Kalian beri apa? Paracetamol. Boleh ya? Kenapa boleh? Karena tidak memerlukan resep dokter. Boleh tidak dikasih antibiotik? Tidak ya, tidak, jangan. Karena itu harus memakai resep dokter. Boleh tidak dikasih apa ya? Balsem? Balsem lang? Biar nggak pusing? Boleh apa tidak? Balsem dioles? Boleh, no, boleh. Kan demam kan pusing. Nah ini sirup. Sudah pernah minum semua ya sirup ya? Sirup. Dia sediaan sirup. Kemudian infus, ada yang pernah sakit? Diinfus, ya, diinfus. Kalau sampai di rumah sakit diinfus itu dimasukkan cairan, dia isinya vitamin ya, vitamin dan makanan pengganti karena kalau diminum itu kan susah minum ataupun makan. Kemudian eliksir itu hampir mirip seperti sirup, tetapi mengandung etanol sebagai pelarutnya. Ya, etanol sebagai pelarutnya. Contohnya adalah bisofon. Bisofon obat apa? Obat apa? Bisofon. Batuk. Nah, bentar. Oke, sekarang adalah waktunya untuk diskusi. Pak Hendra akan buat satu jumlah muridnya berapa ini? 36 ya. Untuk biar mudah, kelompok 1 sederet gini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 1 sini ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Nanti Pak Hendra akan memberikan kasus yang akan sering kalian temui ketika kalian bekerja di apotek ataupun industri. Jadi kalian harus bisa membedakan mana itu termasuk golongan apa, sediaannya apa gitu ya. Karena itu sangat penting sekali kalian sebagai seorang farmasis. Oke, silakan kalian membentuk kelompok. Silakan di tempat yang paling nyaman kalian. Siapkan HP, boleh pakai internet ya untuk menjawab pertanyaan kalian. Pertanyaan yang Pak Hendra berikan. Sudah dapat kelompok semua? Kelompok 1 mana tadi? 1, 2 mana 2? 2, 3, 4, 5, 6. Boleh pakai internet browsing. Dikerjakan yang menurut kalian mudah terlebih dahulu. 25 menit sampai 11.35. Yang kesulitan boleh ditanyakan ke Pak Hendra ya. Yang bawah. Natrium, Diklofenak, diklopenak, tablet 50. miligram. Mm-mm. Nomor 6, Nomornya berarti jumlahnya ya. jumlahnya 6. Signater DDE sehari 3 kali 1 tablet. Ya, silahkan dikerjakan. Kalau paracetamol bentuknya apa aja nak? Sediaannya. Sediaannya. Kapsul ada enggak? Tablet ya ada. Yang lain? Sirup.
Ada yang dimasukkan lewat apa dubur paracetamol. Berarti paracetamol apa? Suppositoria. Itu untuk yang misalnya sakit terus nggak bisa nelan, masuknya lewat itu. Suntikan, tapi jarang, paling belum pernah pakai. Tahu insulin nggak? Suntikan insulin. Tahu. Nah, untuk apa? Buat yang Men- ya betul. Jadi disuntikkan di perut, di sekitar perut sini. Ya. Ada yang bisa baca ini? Metronidazol. Berapa miligram? 500. Makainya berapa kali? Satu tub. Satu tablet. Nidazol. Berapa mili? 500. 500. Pakainya berapa kali? Satu. Tiga. Satu. Sehari berapa kali? Sehari 3 kali. Satu tablet. Iya, benar. Sip. Oke anak-anak, setelah kalian diskusi, maka langkah berikutnya adalah kalian menyajikan apa yang sudah kalian kerjakan. Salah nggak apa-apa, semampu yang kalian kerjakan. Kemudian nanti Pak Indra harapkan ketika ada yang diskusi, ada yang bertanya ya. Kelompok mana? Oh iya. Geser sini ya. Kelompok 4 silakan yang lain memperhatikan ya. Silakan dibuka, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil kelompokan kami, Ya, diskusi. diskusi kami. Yang pertama, seorang pasien datang ke apotek dengan resep dokter yaitu amoxicillin tablet. Pertanyaannya, pertama, termasuk golongan apa obat di resep tersebut? Golongan antibiotik yang merupakan bagian dari kelompok penisilin. Yang kedua, apa pesan yang kamu berikan kepada pasien saat menyampaikan obat tersebut? Cara pemakaiannya, amoxicillin dengan dosis yang diresepkan oleh dokter biasanya diminum 2-3 kali sehari, 8-12 jam. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, silakan yang mau bertanya. Ya, silakan. Sebutkan nama dulu, Mas. Nah, Perkenalkan, nama saya Pandu, saya dari kelompok 1. Saya ingin bertanya kenapa membeli obat keras harus pakai resep dokter. Terima kasih. ya. Ya, satu pertanyaan aja dulu ya. Kenapa ketika membeli obat keras harus memakai resep dokter? Apa? Menurut kelompok 4. Salah nggak apa-apa? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab ya, Pak Pandu. Kenapa obat keras harus memakai resep dokter? Karena dosis di obat keras itu sangat tinggi dan memabukkan. Maka dari itu kita perlu resep dokter. Karena obat keras itu tidak hanya main-main ya, ini obat keras itu sangat signifikan dampaknya. Jadi kita harus menggunakan resep dokter untuk membeli obat keras tersebut. Ya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Nanti aja ya. Cukup satu pertanyaan dulu ya anak-anak ya.
Nanti kelompok 2. Oke, terima kasih jawabannya benar ya, karena obat keras itu sangat berbahaya penggunaannya. Jadi harus menggunakan resep dokter karena bisa keracunan, bisa memabukkan gitu ya kalau tidak sesuai dosis. Demikian anak-anak, aplaus untuk kelompok 4. Silakan ke tempat duduknya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kelompok selanjutnya siapa? Ya, silakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, yang keras nah. Tujuan pembelajaran di sini adalah melalui model pembelajaran project based learning ini serta Langsung jawabannya aja, langsung jawabannya. Yang pertanyaan ini langsung jawabannya. B dan soal. Soal seorang pasien datang ke apotek dengan resep dokter yaitu amoxicillin tablet. Pertanyaan 1. Termasuk golongan apa obat resep tersebut? Obat amoxicillin termasuk golongan obat bebas terbatas. 2. Obat resep yang diberikan kepada pasien saat menyampaikan obat tersebut. Ada beberapa pesan yang kami sampaikan pada pasien, yaitu 1. Ini adalah amoxicillin, obat antibiotik yang membantu mengatasi infeksi Anda. Silahkan minum sesuai petunjuk yang tertera. Latihan soal. Seorang dokter meresepkan obat yang mengandung narkotika pada pasien yang mengalami nyeri parah. Pertanyaan 1. Langkah apa yang dilakukan farmasi dalam mengedukasi pasien mengenai gangguan obat narkotika dengan aman? Kami dari farmasi akan mengedukasi pasien penjelasan mengenai obat, petunjuk penggunaan, peringatan efek samping, interaksi obat, konseling, pemantauan, sosialisasi risiko ketergantungan, saran dan tindak lanjut. Pertanyaan kedua, bagaimana cara penyimpanan obat narkotika di apotek? Disimpan khusus dalam lemari kecil kaca dalam ruangan dan diberi tanda khusus. Dan dari kelompok kami, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Mutia Aidil Fatma. Saya ingin bertanya, apa kesimpulan yang bisa kalian petik pada pembahasan kalian di topik ini? Terima kasih. Ya, silakan kesimpulan sebisanya. Kesimpulan yang dapat kami petik dalam diskusi yang kita bahas kali ini adalah kita dapat mempelajari sebuah golongan-golongan obat yang tertera dalam resep seperti amoxicillin, dan CTF, dan lain sebagainya. Ya. Ya. Cukup ya? Ya, silakan ditutup. Ya. Aplaus untuk kelompok 3. Ya, bagus. Terima kasih. Meskipun ada jawaban yang salah, tapi nggak apa-apa ya, namanya diskusi. Ya, anak-anak silakan duduk lagi ya. Tadi berarti kalian sudah berdiskusi tentang golongan obat. Tadi ada satu pertanyaan. Amoxicillin adalah golongan obat bebas terbatas. Kira-kira itu benar apa salah? Salah ya. Yang benar adalah obat keras. Obat keras karena berwarna merah dan ada huruf K-nya. Nanti kalau kalian bisa browsing atau tanya ke apotek pasti ditunjukkan bahwa itu obat keras. Jadi
Memang banyak yang menganggap amoksilin itu obat bebas, jadi ada yang beli. Tapi sebenarnya adalah dia obat keras, jadi harus memakai resep. Efeknya apa Pak kalau nekat mengkonsumsi amoksilin? Nah, itu nanti akan terjadi keracunan, bisa resistensi. Resistensi itu apa? Kebal. Dia kalau diobati lagi nggak sembuh penyakitnya. Gitu ya anak-anak. Jadi tadi golongan obat itu apa saja? 1, 2, 3, lagi narkotika. Selanjutnya Pak Indra sebagai terakhir ya akan mengadakan post test ya. Pak Indra akan mengadakan post test lewat quizzes. Silakan di-scan barcode-nya ya. Silakan atau membuka yang sudah di-share di grup. Silakan, sudah mulai masuk? Oke, ini yang nilai terbaik akan berada di paling atas. Saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini yang juaranya Tia Sekar. Tepuk tangan. Dia kelompok berapa? Oh, 3. Oh ya. Oke. Dan anak-anak, demikian tadi pertemuan dengan Pak Indra. Mungkin ya untuk menutup sesi ini ya, besok ketemu lagi dengan Pak Indra. Pak Indra ini salah satu maju ke depan untuk merefleksikan bagaimana pembelajaran hari ini. Apakah asik atau wah bosen Pak, gitu ya nggak apa-apa. Silakan salah satu. Dan apa yang didapat sedikit saja. Perkenalkan nama dulu. Perkenalkan, nama saya Raka Putra Prasetya dari kelas 11 Farmasi 1. Di sini silakan menceritakan yang tadi telah kita lalui bersama. Itu sangat menyenangkan karena ada sebuah game dengan sistem online yang dikerjakan secara berkelompok. Itu memperkuat daya kebersamaan, saling membantu satu sama lain. Ya, cuma itu saja dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali ke tempat. Oke, anak-anak silakan kembali ke mejanya, ditata lagi. Silakan LKPD-nya dikumpulkan. Oke, anak-anak, sedikit tambahan Pak Indra dari refleksi tadi. Jadi kalian sudah bisa ketika kalian sebagai farmasis atau apoteker, ketika ada pasien yang datang, kalian sudah tahu yang dibeli itu golongan apa gitu ya. Jadi kalian tidak langsung memberikan. Misalnya harus memakai resep dokter, kalian jangan berikan. Misalnya mereka tidak memakai resep dokter. Tapi kalau obat bebas, boleh kalian berikan. Dan yang sesuai, misalnya anak, ya kalian kasih sediaan yang sesuai. Misalnya sirup, itu kan cocok. Misalnya kalau anak 3 tahun cocok enggak kalau dikasih kapsul? Enggak ya, ya tuh. Jadi itu sebagai refleksi kalian, sebagai tambahan pengetahuan kalian. Dan ketemu besok kita akan belajar tentang golongan obat antibiotik, akan kita perdalam lagi. Itu ya. Oke, demikian pertemuan hari ini. Silakan salah satu memimpin doa sebagai akhir dari pertemuan. Di tempat duduk, siap berdoa, mulai. Berdoa selesai.
Ya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.